Terheran-heran kenapa sih? Minggu lalu kita nggak ibadah, hari ini kita disuruh di rumah aja, ibadah di rumah. Hey, adik-adik semua nggak usah bersedih, nggak usah merasa, aduh aku harus ingat ke gereja. No, kita harus mengikuti perintah pemerintah karena suasana pandemi pada saat ini. Tetapi satu hal yang harus adik-adik yakini bahwa antara aku dan kamu dan kita semua tidak ada yang memisahkan. Kita semuanya ada satu dalam Tuhan. Nah, adik-adik semua, ibadah kita pada saat ini adalah ibadah online dan kita harap sama adik-adik semua, yuk bersemangat untuk ikut ibadah. Ikuti gerakan kakak-kakak di sini dan yang terutama, mana Alkitabmu? Ayo cepat ambil Alkitabnya dulu. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online. Ibadah online ini sangat keren banget karena kenapa? Tuhan menunjukkan bahwa segala sesuatu dipakainya untuk menyatakan bahwa Dia dimuliakan. Bukan hanya di gereja kita harus memuliakan Tuhan, bahkan kita bisa memakai internet untuk memuliakan Tuhan. Di rumah juga kita bisa memuliakan Tuhan, asalkan hati kita siap kita berikan untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, selamat mengikuti ibadah virtual anak-anak sekolah minggu Sinode BKPN. Nah, pagi hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita akan beribadah bersama. Sebelumnya kakak ajak adik-adik semua untuk mempersiapkan diri untuk kita boleh mengikuti ibadah secara online pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, kakak mengajak adik-adik, mari kita semua bersaat teduh. Baik ada di rumah maupun yang ada di gereja, kita bersaat teduh bersama. Saat teduh dimulai. Amin. Kita memuji Tuhan bersama melalui pujian kita, Bapa, Ku datang padamu. Semua dengan sikap yang baik, kita menaikkan pujian ini untuk kemuliaan Tuhan. Atas kasih anugerah
tenang, tutup matanya, tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh bersama mempersiapkan diri untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan Yesus, ini kami, ini hati kami, ini diri kami mau memuliakan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pagi hari ini dengan baik. Siapkan hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau bersukacita, kami mau beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik semuanya. Sesuai dengan tema kita hari ini, bersaudara di dalam Tuhan. Aku, kamu, cinta Tuhan. Yesus cinta aku dan kamu. Coba ya kakak-kakak, kita buat sekali lagi. 3, ya. Aku, kamu, cinta Tuhan. Yesus cinta aku dan kamu. Mari kita nyanyikan pujian kita. Mari kita katakan, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Kita angkat. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Sekali lagi ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Baik adik-adik, mari kita mengucapkan pengakuan iman nasional kita. Mari. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kami langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik sekalian, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyi dengan lagu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Dengan sikap berdoa, kita angkat lagu pujian ini. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik sekalian. Shalom. Ibu percaya bahwa kita masih tetap sukacita. Meskipun saat ini kita beribadah di rumah, kita mendengarkan firman Tuhan di rumah, namun saya percaya kita tetap semangat. Amin. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat hari ini, di mana hari ini kami memiliki kekuatan, kesehatan yang baik. Meskipun hari ini Tuhan, hari kudus bagimu, namun kami sebagian tidak datang ke gereja karena kami harus mengikuti peraturan pemerintah bahwa untuk sementara waktu kami harus beribadah di rumah. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau ada untuk menyertai dan melindungi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, isi hati kami dengan kebenaran firman-Mu, dan kuatkan kami semua supaya benar hari ini kami mendapatkan sukacita daripada kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan kepada kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 15 dengan tema kita bersaudara di dalam Tuhan. Beberapa orang datang dari Yudea, datang ke Antiokhia dan mengajarkan kepada orang-orang di Antiokhia bahwa mereka harus disunat supaya mereka diselamatkan. Nah, adik-adik sekalian, persoalan itu atau pendapat mereka itu tidak diterima oleh Rasul Paulus dan Barnabas. Mereka tidak mau menerima pengajaran yang seperti itu bahwa harus disunat orang-orang yang non-Yahudi untuk menerima keselamatan. Sehingga persoalan itu mereka bawa ke persidangan di Yerusalem. Nah, di sana dikumpulkan rasul-rasul dan beberapa penatua-penatua gereja. Nah, di tengah-tengah mereka kumpul berbicara mengenai persoalan itu, tiba-tiba Petrus berdiri dan berkata, "Hai saudara-saudara sekalian, tahukah kamu bahwa keselamatan itu bukan karena usaha sendiri, tetapi karena kasih karunia Tuhan." Artinya, semua orang menerima kasih karunia Tuhan Yesus asalkan mereka percaya kepada Yesus. Tidak ada Tuhan di dalam dunia ini selain nama Yesus. Ketika orang siapapun itu, non-Yahudi dan orang Yahudi, orang Israel dan bukan Israel, ketika mereka percaya kepada Yesus, maka mereka akan diselamatkan. Nah, hari ini adik-adik sekalian, kita semua, dari manapun kita, suku apapun kita, kulit apapun kita semua akan diselamatkan Yesus Kristus. Asalkan kita percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik sekalian, mari percaya kepada Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 bahwa tidak ada nama Yesus, tidak ada nama Tuhan di dunia ini selain nama Yesus itu sendiri, dan Dialah juru selamat kita. Hari ini adik-adik sekalian, jangan lagi merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Kita pun berdosa, kita pun dari suku apa, Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita asal kita mau percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya semua kita percaya kepada Yesus untuk mendapatkan keselamatan. Kita mau kan menerima keselamatan? Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan menghafalkan ayat hafalan dari Markus pasal 9 ayat 50b. Dihafal ya, jangan hanya dilihat saja, dihafal ya. Dibaca ya, diikutin, yang di rumah diikutinya. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu
dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nah, adik-adik sekalian, ternyata kita tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh berantem satu dengan yang lain, tidak boleh tidak akur dengan teman-teman. Firman Tuhan berkata, kita harus menjadi garam, kita harus damai, dan kita selalu hidup berdamai dengan siapapun. Nah, hari ini adik-adik sekalian, firman Tuhan mengingatkan kita kembali dari ayat hafalan ini bahwa biar hidup kita senantiasa memiliki damai sejahtera. Mari kita hafalkan ayat hafalan ini. Ikut semuanya. Markus 9 ayat 50b. Supaya gampang menghafalnya, kita tutup satu persatu. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikian firman Tuhan. Dari perbedaan kita, di dalam Yesus kita bersaudara. Nah, adik-adik sekalian, sekarang saya panggilkan beberapa suku Nias, suku Batak, suku Ambon atau Papua, sekarang Kupang. Nah, semua ini beragam-ragam suku, ya, berbeda-beda suku, tetapi hanya satu di dalam Yesus Kristus. Nah, kita sekarang mau menyanyikan satu lagu bahwa walaupun kita beragam-ragam, kita tetap satu di dalam Yesus Kristus. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah semua itu Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sangat diberkati, kami sangat bersuka cita karena Tuhan Yesus telah memilih kami untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Meskipun kami berbagai suku, dari mana kami, ada dari suku dimanapun, namun kami percaya tetap bersatu di dalam Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang saat ini beribadah di rumah.
Biarlah Tuhan juga kasih setiamu senantiasa menyertai hidup mereka. Engkau memberkati pertumbuhan anak-anak Tuhan, dan supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Dan walaupun dalam situasi ini kami tetap bersemangat memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau juga memberkati orang tua supaya mereka juga tetap melayani anak-anak, memberikan makanan-makanan rohani kepada anak-anak meskipun di rumah Tuhan. Biarlah segala kesehatan, kekuatan menjadi milik kami semua. Berkati juga guru-guru sekolah minggu dimanapun berada saat ini se-Sinode BKPN. Engkau memberkati mereka Tuhan, dan biarlah roh yang menyala-nyala tetap ada di dalam hidup mereka untuk melayani Tuhan dengan cara apapun Tuhan. Kami mau katakan tidak ada satupun yang menghalangi kami untuk tetap melayani Tuhan. Corona apapun itu Tuhan, kami tidak akan terhalang untuk melayani Tuhan. Kami tetap setia, kami tetap semangat melayani anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk program online ini. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah via pelayanan ini Tuhan banyak anak-anak yang diberkati, banyak anak-anak yang mau memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan, guru-guru sekolah minggu, mulai dari sinode, resor, bahkan sampai ke jemaat. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kami sekalian. Terima kasih Bapa, berkat-Mu akan melimpah-limpah atas hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa, dan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa nama ada di semua supaya kalian diberkati, dilindungi, apalagi masa-masa pandemi pada saat ini, yang tetap kami cinta kalian seperti Yesus cinta kami. Nah, adik-adik semua, seperti firman Tuhan yang katakan tadi bahwa Tuhan Yesus tidak melihat perbedaan di antara kita. Jangan karena kakak hitam, no, ataupun kakak iris putih, kakak Firi dari Kupang jauh-jauh ke selatan untuk memberkati kita, dan Kapilda putih, rambut kakak lurus, rambut kakak keriting. Tuhan tidak mengenal itu. Yang Tuhan mau hati kita untuk Tuhan Tuhan Yesus. Baik adik-adik, pada akhir video ini kakak kembali mengingatkan supaya kita tetap terlindungi dari pandemi yang menyerang kita pada saat ini. Gak usah khawatir adik-adik semua. Tetap berdoa sama Tuhan Yesus. Ingat, taat terhadap protokol kesehatan yang sudah digaungkan pemerintah, dan pada saat ini kami gaungkan karena kami cinta kalian. Seperti adik-adik semua juga pastinya mencintai kakak-kakak semua. Yang pertama, pakai masker.
jaga jarak 1 meter satu dengan yang lain. Dan yang paling sering adalah cuci tangan pakai sabun. Ini harus terutama, apalagi kalau habis main-main tetap cuci tangan. Mau makan cuci tangan. Ini adalah terutama melawan musuh kita. Musuh kita adalah COVID. Dia itu tidak nampak, tetapi kita harus melawankan, mempersiapkan hati kita. Dan yang paling terutama banget adalah tetap berdoa. Seperti kami mendoakan kalian dan kami percaya adik-adik juga dalam doa minimalnya katakan aja sama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami taklukkan COVID-19 di bawah kaki salib Yesus. Tuhan Yesus lebih besar. Amin. Itu aja adik-adik perkatakan. Kita perkatakan bahwa COVID akan segera berlalu. Tuhan Yesus pasti akan mendengarkan. Apalagi doa adik-adik semua. Amin. Amin. Baik adik-adik, demikian ibadah kita. Sampai ketemu selanjutnya. Dan satu hal penting, jika adik-adik sudah mengikuti ibadah online, orang tua minta tolong juga adik-adik difotokan saat ikut ibadah. Bisa di kolom komentar ataupun kepada guru-guru sekolah minggu. Bisa kita share sebagai bahwa anak-anak sudah mengikuti ibadah kita pada hari Minggu hari ini. Sampai ketemu lagi adik-adik semua. Kepada guru-guru sekolah minggu yang lainnya nanti yang akan bercerita, kita penasaran siapa yang akan bercerita selanjutnya. Yang jelas lebih keren lagi, lebih dahsyat lagi firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita pada minggu depan.